Selamat datang di ibadah online GBI Basilea Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap bersukacita dan terus katakan Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan apapun yang harus kita hadapi, ya kesulitan yang harus kita lalui, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Firman-Nya katakan bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, mari memuji Tuhan. Katakan sama-sama, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan sekarang, damai-Nya, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang katakan berkat-Nya, haleluya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, haleluya, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, oh kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, oh damai-Nya, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan sama-sama, berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, haleluya, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, haleluya. Kasih Allah begitu besar, saudara. Amin. Mari kita terus naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan
yang kadang membuat kami bingung dan tidak mengerti. Tetapi kami mau berpegang pada janji-Mu, Tuhan. Sebab Engkau selalu menepati setiap janji-Mu, menepati setiap firman-Mu, Tuhan. Kau tidak lalai, Tuhan. Sungguh, Tuhan, Kau jaminan yang pasti sebagai penolong sangat terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Cintamu
kehidupan kami. Apa yang kami rindukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan menggenapi setiap perjanjian firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan dari alam-Mu. Biarlah setiap perkataannya Engkau urapi Tuhan. Firman-Mu akan membentuk kami, menjadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengar pada siang hari ini akan membuat kami mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami. Setiap nyanyian penyembahan kami hanya kepada-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau pertama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita ibadah online sesuai dengan arahan pemerintah, karena pemerintah bermaksud baik untuk memutus mata rantai COVID, sehingga kita semua selamat dari COVID, dibebaskan dari COVID, dan kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema mengatasi rasa khawatir, takut, dan panik di masa pandemi. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami datang tersungkur di kaki-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau baik dan setia. Anugerah-Mu telah menyelamatkan kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar suara-Mu. Kami minta kesucian daripada-Mu, kekudusan daripada-Mu. Sucikan kami dengan darah-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga hidup kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan urapi hamba-Mu dan semua sidang Jumat yang mendengar khotbah ini Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami semakin hidup taat firman, sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Hamba yakin dan percaya lewat kebenaran firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang belum selamat akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Dan sekali lagi kami minta pengurapan dari surga turun di atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema firman Tuhan adalah mengatasi rasa khawatir, takut, dan panik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita buka dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33 sampai 34. Sesungguhnya kita baca ayat 25 sampai 34, tapi saat ini kita baca 33 dan 34 saja. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam PPKM darurat.
Mengapa disebut darurat? Karena dampak dari COVID saat ini sungguh luar biasa. Ada banyak korban, ya, ada banyak yang terpapar, kemudian ada banyak yang meninggal. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, PPKM darurat ini dimaksudkan oleh pemerintah supaya mata rantai penyebaran COVID ini cepat terputus, sehingga kita berangsur-angsur bisa dibebaskan daripada paparan COVID dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu saat ini ada 4 varian yang kita kenal, ya. Ada yang disebut dengan varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan terakhir adalah varian Delta. Dan muncul varian-varian lain lagi. Ada yang disebut dengan varian Kappa, varian Lambda, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, khusus varian Delta saat ini kita lihat bahwa banyak orang yang terpapar. Mengapa? Sebab varian Delta ini lebih ganas dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya, varian Alpha, Beta, dan Gamma. Daya tularnya berkali lipat, 2-3 kali lipat daripada varian-varian sebelumnya. Dan kita tahu bahwa masa inkubasinya pun lebih lama, ya. Kalau sebelumnya itu masa inkubasi sampai 2 minggu, varian Delta ini masa inkubasinya bisa 2-3 minggu. Dan karena varian Delta ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini bisa mempengaruhi menurunnya efikasi vaksinasi. Oleh sebab itu, meskipun kita sudah divaksin, kita harus tetap mentaati program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, program prokes, ya, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kita harus terus mentaati itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari pertama munculnya COVID-19 ini sudah lebih dari 1,5 tahun, ya, dan kita bisa melihat bahwa tanda-tanda untuk berakhirnya COVID ini belum jelas, belum ada. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keadaan menjadi tidak menentu, belum ada kepastian kapan COVID ini berakhir sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para ahli terus melakukan terobosan-terobosan lewat vaksinasi dan lain sebagainya supaya COVID ini bisa cepat berlalu. Kita semua tahu akibat dari pandemi COVID ini berdampak sangat luar biasa. Dampak ekonomi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa rasakan dampak ekonomi. Kemudian timbul PHK di mana-mana, aktivitas kita dibatasi. Seperti sekarang ini kita harus ibadah secara online, ya, kita harus bekerja dari rumah, ya, anak-anak kita belajar dan kuliah dari rumah. Aktivitas kita dibatasi dan tentu hal ini menimbulkan rasa bosan. Belum lagi dampak daripada COVID, ada banyak orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak ada kepastian ini membuat banyak orang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang hidup di dalam ketakutan, dan banyak orang hidup di dalam kepanikan. Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu panik, sebab tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15, dengan tinggal tenang Bapak Ibu, dengan tinggal percaya, disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan,
kita tidak boleh hidup di dalam kepanikan. Di dalam ayatnya yang ke-27, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak bisa menambah jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak bisa membuat kita bahagia. Kekhawatiran membuat kita terpuruk. Tidak ada seorang pun yang bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya manakala dia hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayat 25 bagian A dikatakan, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran menyebabkan kita terpuruk. Kekhawatiran tidak membuat kita maju, tetapi membuat kita mundur. Kekhawatiran yang berlebihan akan mempengaruhi kesehatan kita, karena kita hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam ketakutan, sehingga jantung kita bekerja lebih cepat. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kekhawatiran, orang hilang damai dan sukacita, lekas marah, sulit tidur, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, dan lama-kelamaan itu juga berpengaruh kepada kesehatan rohani kita. Kita mulai malas berdoa, kita mulai malas baca firman Tuhan, kita mulai malas beribadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan hidup dalam khawatir, jangan hidup dalam ketakutan, jangan panik di masa pandemi ini. Sebab kecemasan, ketakutan, dan kepanikan justru membuat imun tubuh kita menurun, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Karena justru di masa pandemi ini kita sangat membutuhkan imun yang kuat, terlebih iman yang kuat. Kita perlu imun yang kuat, iman yang kuat. Oleh sebab itu kalau kita ditindih oleh rasa khawatir, maka imun kita menurun, sehingga kita lihat ada banyak orang yang meninggal, banyak orang yang berpulang, bukan karena COVID-nya saja, tetapi COVID yang juga disertai dengan imun yang menurun, sehingga banyak orang yang meninggal. Sedangkan orang-orang yang imunnya kuat, yang imunnya bagus, mereka hanya cukup melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu atau selama 3 minggu, dan mereka pulih, mereka sembuh. Betapa pentingnya imun di dalam kehidupan kita, baik imun secara jasmani maupun imun secara rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, dan timbul kepanikan? Bagaimana kita mengatasinya? Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di ayatnya yang ke-33 Matius 6, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu memberitahukan kepada kita supaya kita senantiasa mau memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita mau senantiasa mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, otomatis Tuhan juga akan mengutamakan kita. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan? Bagaimana kita mau mengutamakan Tuhan? Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita mau semakin mengasihi Dia. Kita mau semakin mengasihi Tuhan Yesus dengan lebih sungguh lagi. Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37.
Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa kita, dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, cirinya bagaimana orang yang mengasihi Tuhan? Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya lewat kebenaran firman-Nya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bukti daripada kita mengasihi Tuhan, kita mau mentaati seluruh perintah Tuhan. Perintah Tuhan ditulis di dalam Alkitab. Kita mau mentaati seluruh perintah Tuhan. Kita mau hidup taat firman. Orang yang taat firman berarti orang itu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang melakukan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, mereka disebut orang yang bijak. Dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firmanku, dan dia mau melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang taat firman, orang yang melakukan firman, mereka disebut orang-orang yang bijaksana. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang mentaati seluruh perintah Tuhan. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, kita mau taat seluruh kehendak Tuhan. Salah satu perintah Tuhan tertulis di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Roma 13 ayat 1 sampai 2 demikian bunyi firman Tuhan. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pemerintah itu berasal dari Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Ayat 2 berkata, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oh, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi jangan coba-coba kita melawan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Pemerintah bermaksud baik, pemerintah memikirkan keselamatan kita. Amin. Ya, jadi kalau kita berada di masa pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan PPKM darurat. Mari kita taati program dari pemerintah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hal ini seringkali menjadi dilema bagi banyak orang, ya. Tidak terkecuali orang-orang Kristen juga, ya. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak bijak. Mereka melawan pemerintah yang telah mengeluarkan aturan-aturan demi kebaikan kita. Haleluya. Mereka seperti menganggap bahwa aturan-aturan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebab kita sudah baca Roma 13 ayat 1 dan 2. Pemerintah itu perpanjangan tangan dari Allah. Siapa yang melawan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dia akan mendapat hukuman. Seringkali orang membaca Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Kita baca Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Dikatakan oleh firman Tuhan, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ini seperti COVID saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu kita taat firman, maka Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita dengan perlindungannya yang sempurna. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mentaati seluruh perintah Tuhan. Ada banyak orang muda yang karena mereka masih muda, mereka punya imun yang kuat, sehingga mereka mengabaikan protokol kesehatan. Padahal semua orang tanpa pandang bulu harus mentaati protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kita lihat ada banyak orang-orang yang masih muda, mereka menjadi orang-orang OTG, orang-orang tanpa gejala, tanpa mereka sadari. Dan mereka membawa itu ke rumah kepada orang tuanya, kepada opa dan omanya. Padahal orang tuanya tidak pernah keluar rumah, opa dan omanya tidak keluar rumah, tetapi mereka terpapar oleh COVID. Sehingga ada banyak orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak boleh bermain-main, kita tidak boleh terlalu berani, karena akibatnya sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mentaati firman Tuhan, termasuk firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Jadilah orang yang bijak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Amsal 22 ayat 3 adalah firman Tuhan. Ayat ini ditulis di dalam Alkitab. Itu adalah firman Allah yang ditulis oleh orang percaya hamba Tuhan yang bernama Salomo. Kita tidak boleh pandang enteng, kita tidak boleh anggap remeh. Kita harus mentaati firman Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Jadilah orang yang bijak, orang yang taat firman Tuhan. Orang yang taat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mereka rajin baca firman Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, waktu kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, iman kita bertumbuh, rohani kita akan bertumbuh. Kita semakin baik, kita semakin teguh, kita semakin kuat, tingkah laku kita menjadi lebih baik. Dan otomatis Bapak Ibu Saudara, imun rohani kita akan meningkat, jiwa dan roh kita sehat, sehingga imun jasmani kita juga akan meningkat juga. Yakobus 2 ayat 17, manusia tidak hidup karena imannya saja, tetapi iman yang disertai perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus ayat 2, 17 dan 24. Manusia dibenarkan bukan karena imannya saja, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Apakah itu perbuatan iman? Iman timbul dari firman. Perbuatan iman adalah melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka hidup kita dikuasai oleh firman. Waktu kita dalam keadaan sakit, kita berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Waktu kita dalam kekurangan, kekhawatiran, karena kita tidak memiliki apa-apa, kita bahkan berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Hidup kita dihidupi oleh firman. Karena kita hidup dikuasai firman, hidup kita taat firman. Oleh sebab itu mari kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita mengatasi rasa cemas atau rasa khawatir, rasa takut dan tidak panik. Dalam ayat 34 dikatakan, Matius 6, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan khawatir akan hari besok. Kita lihat sekarang bahwa ada varian-varian baru, tapi Tuhan ingatkan kita lewat firman-Nya, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesusahan besok akan ada lagi, mungkin lebih berat dari kesusahan yang hari ini. Tetapi yang mau Tuhan ingatkan kepada kita semua, untuk mengatasi rasa khawatir, rasa takut dan rasa panik, mari kita mau hidup berserah setiap hari. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Oleh sebab itu kita mau menyerahkan hidup kita setiap saat kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita sudah serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, kita juga diingatkan untuk serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita hidup kudus dan taat firman-Nya, maka kita akan mengalami kedahsyatan mujizat Tuhan. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan kita. Oleh sebab itu mari hidup berserah setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadi mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita juga mau fokus kepada Tuhan. Kita tidak mau fokus kepada permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Kita mau arahkan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti memelihara kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu panik. Karena perlindungan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mau serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus hidup taat firman.
Waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita taat firman, maka kita bisa menyerahkan khawatir kita kepadanya. Dan khawatir kita serahkan kepada Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana mengatasi rasa khawatir, rasa takut dan panik di masa pandemi ini? Yang pertama-tama, mari kita hidup mengutamakan Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hidup taat kepada firman-Nya. Yang kedua, kita mau hidup berserah setiap saat. Yang pertama, kita mau serahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Dan yang kedua, kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, mungkin ada yang saat ini diliputi dengan rasa takut, diliputi dengan rasa cemas, takut mati, cemas, khawatir apa yang akan dimakan, kemudian hidup dalam kepanikan. Bapak Ibu, jangan ada di dalam kehidupan kita, karena ini sangat mempengaruhi kesehatan kita, menurunkan imun kita, dan juga menurunkan imun rohani kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saat ini merasa takut, cemas, khawatir, dan panik, taruh tangan di dada dan saya mau berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah disampaikan. Hamba percaya bahwa firman-Mu yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, tapi Roh Kudus terus akan bekerja di dalam hati kami semua anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu semakin bertumbuh, iman kami semakin bertumbuh, imun kami semakin kuat. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga kami boleh merasakan kedahsyatan kuasa daripada Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang saat ini hidup di dalam kekhawatiran, hidup cemas, hidup takut, hidup panik. Di dalam nama Yesus, kami angkat itu semua. Di dalam nama kami cabut itu semua. Beri damai, sukacita, ketenangan di dalam hati anak-anak-Mu. Sebab hidup dekat dengan Tuhan, maka kami akan tenang. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terpapar COVID sembuh. Yang sedang dirawat karena COVID terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Oleh bilur-bilurnya kami semua sudah disembuhkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Cukupkan semua kebutuhan kami di masa pandemi ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna bagi anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sembahyang. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita dengan terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan biar terus kita renungkan dalam kehidupan kita, sebab kita percaya bahwa firman Tuhan akan membawa kita kepada setiap kemenangan dan menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur,
Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami beribadah kepada-Mu, kami yakin, kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu melepaskan dan membebaskan kami. Hadirat-Mu membawa kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebenaran firman, perkataan firman yang telah kami dengarkan pada pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami percaya akan firman-Mu, dan Tuhan Kau yang akan menuntun kami Tuhan. Engkau akan membawa kami Tuhan untuk kami setia kepada-Mu Tuhan, untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini Tuhan. Engkau menyertai dia, Engkau mengurapi senantiasa, dan biar Engkau terus membentuk hidupnya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Berkati rumah tangga keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu, yang beribadah kepada-Mu sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Mereka mendapat keuntungan daripada ibadah mereka Tuhan. Mereka akan terus disegarkan, mereka akan terus dibaharui, mereka akan terus menantikan Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah Tuhan, tetapi kekuatan mereka akan dibaharui senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, saat ini sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit Tuhan, dalam ekonomi rumah tangga keluarganya, dalam pekerjaan, dalam usaha, apa yang mereka lakukan Tuhan. Saat ini kami berdoa, diberkati mereka Tuhan, dan kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan jadi penolong dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah dalam situasi yang seperti ini setiap jemaat-Mu terus hidup takut akan Engkau, terus setia mengingat akan setiap perjanjian firman-Mu, dan mereka akan terus berlaku setia. Sungguh mereka akan terus berlaku setia kepada-Mu Tuhan. Tidak ada masalah persoalan yang terlalu sulit Tuhan, ketika Engkau Tuhan ikut campur di dalamnya. Kami percaya ada kemenangan Tuhan, ada jalan keluar Tuhan atas setiap persoalan apapun. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami terus berdoa bahwa bangsa ini melewati masa pandemi ini Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, berkati pemerintahan semua pemerintahan di negeri kami Tuhan, bahwa setiap pemerintahan yang ada Tuhan untuk berjalan dalam takut akan Engkau, untuk sungguh Tuhan melayani rakyat yang saat ini dalam penderitaan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan bagi setiap orang yang saat ini dalam penderitaan karena pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Indonesia dengan kemurahan-Mu, berkati Indonesia dengan damai sejahtera-Mu, berkati Indonesia Tuhan dengan keamanan yang datang dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Jadilah mereka sungguh Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kami akan terus menunggu Engkau, menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami akan terus Tuhan mengangkat tangan kami, berserah kepada-Mu Tuhan, dan kami akan terus meminta kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sungguh kami tidak dapat hidup tanpa berkat-Mu. Saat ini kami membuka tangan kami Tuhan. Kami rindu Kau curahkan berkat-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tiba saatnya kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.